وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang ke-10, pas orangnya, 10. Maka yang ke-10 adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila di atas dijelaskan bahwa di antara sebab keberkahan rezeki adalah bekerja dan senantiasa merasa puas dengan rezeki yang telah Allah berikan, yaitu qanaah, maka satu hal lagi yang menjadi kunci keberkahan yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah memahami hal ini, niscaya kita tidak akan pernah ditimpa gundah gulana, tekanan batin karena memikirkan rezeki atau penghasilan. Kita akan bekerja mencari rezeki dengan tenang dan hati yang sejuk serta jauh dari rasa was-was. Hal ini bukan berarti karena kita berpangku tangan, bukan. Malas-malasan, bukan. Karena tawakal dengan menanti datangnya rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi tawakal itu bukan malas ya. Jadi dia udah ikhtiar. Jangan orang nggak mau siap, aku tawakal lah, itu nggak benar. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan tawakal itu kayak seperti seekor burung. Yaitu dia keluar pagi hari dari sarangnya dan balik sore hari dalam kondisi perut yang sudah kenyang, padahal paginya perutnya kosong. Jadi harus keluar gitu loh. Ya. Makanya dalam Quran surat Al-Jumu'ah dikatakan fantasiru fil ardi. Ya, menyebarlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya cara gampangnya gresek-gresek gitu loh ning dhuwur bumi. Ning iso ndakor-ndakor lemah, sing iso dodol-dodol, sing ra iso dodol, ra iso ndakor-ndakor lemah, bukan petani, bukan peternak, bukan pengusaha, pengen kerja ya kerja gitu loh. Nah, udah kerja enggak, tani enggak gitu, ternak enggak, dagang enggak. Ini pengen duit tuh kayak gitu kan. Nah, kira apa? Maling. Maka kita tetap menjalankan usaha yang halal dengan sekuat tenaga dan daya yang kita miliki, sedangkan hasilnya akan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya permisalan yang diberikan Nabi SAW tentang seorang mukmin yang beriman dan bertawakal kepada Allah yang sedang bekerja sekuat tenaganya ya untuk mengais rezeki. Lau annakum tawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, taghdu khimason, dia pergi dalam kondisi perut yang kosong, wa taruhu bitonan, dan dia akan kembali dalam perut yang kenyang. Ya, burung tuh, kalau burungnya dikasih sangkar ya nggak bisa dia melakukan itu kan, maka kasih makan burungnya. Demikianlah seyogyanya seorang muslim bertawakal yang bekerja dengan kuat tenaga dan kemampuannya yang ia miliki dengan disertai keimanan, teguh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara inilah Allah taala melimpahkan rezeki dan keberkahan kepada kita. Dengan cara inilah Allah akan memberikan hasil yang baik kepada kita dan Allah menepati janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kowe manut, kamu ngikut dengan tata cara yang di atas tadi, Allah kasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kemudian Allah akan kasih rezeki dari jalan-jalan yang enggak pernah kamu sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nek kamu tawakal kepada Allah maka itu sudah cukup. Innallaha balighu amrih. Ingat, tawakalnya adalah diiringi dengan ikhtiar dulu baru kemudian tawakal. Karena apa? Innallaha balighu amrih. Karena segala urusan itu akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap urusan. Apa yang dipaparkan di atas hanyalah sekelumit kiat-kiat praktis untuk menumbuhkan keberkahan dalam rezeki kita. Walaupun demikian, berbagai kiat di atas bila kita amalkan, maka bukan hanya menumbuhkan keberkahan pada rezeki kita, melainkan juga akan menumbuh suburkan keberkahan dalam setiap derap langkah dan setiap denyut kehidupan kita. Perlu diketahui bahwa apa yang dipaparkan di atas hanyalah setetes dari lautan, karena sebenarnya masih banyak amalan-amalan yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik keberkahan kepada kita semua. Amin. Semoga pemaparan singkat ini menjadi menggugah iman dan semangat kita untuk berjuang menggapai keberkahan. Baik, ini adalah akhir dari materi. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.